Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anita Fitria, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ketapang. Video ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, dapat saya simpulkan ada 4 poin penting terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan merupakan proses menuntun anak sesuai dengan kodratnya, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, pendidikan merupakan tempat bersemainya benih-benih kebudayaan untuk membentuk manusia Indonesia yang beradab. Yang ketiga, pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, pendidikan harus memperhatikan budi pekerti, watak, dan karakter anak. Kemudian apa yang Anda pelajari tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Baik, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama bahwa mengajar itu adalah proses transfer ilmu pengetahuan. Yang kedua, murid adalah objek pembelajaran sehingga pembelajaran cenderung berpusat pada guru. Sebelum saya mempelajari modul ini, saya terlalu fokus melihat hasil kognitif murid tanpa mempertimbangkan aspek afektif dan psikomotor. Dan yang keempat, sebelum mempelajari modul ini, saya terlalu mengejar target materi tanpa mempedulikan apakah murid saya itu sudah benar-benar paham atau belum. Baik, lanjut. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, pandangan saya banyak berubah terkait bagaimana seharusnya guru melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa mengajar itu merupakan proses transfer ilmu pengetahuan. Tapi ternyata, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa mengajar ternyata bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan. Sebagai seorang guru, hendaknya saya mengajar anak sesuai dengan kodrat mereka. Artinya, guru menghargai setiap kekuatan dan kelemahan pada anak dan memberi kesempatan pada mereka untuk tumbuh dan belajar sesuai kodrat mereka, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, sebelum mempelajari modul ini, saya beranggapan bahwa murid itu adalah objek pembelajaran. Namun ternyata setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa seharusnya murid menjadi subjek pembelajaran agar guru bisa lebih menggali potensi mereka. Guru hanya bertugas sebagai pamong untuk membimbing dan mengarahkan murid dalam memahami konsep materi yang diajarkan. Yang ketiga, sebelumnya saya lebih fokus pada nilai kognitif murid dalam evaluasi pembelajaran. Namun ternyata saya sadar bahwa sebagai seorang guru hendaknya tidak hanya terfokus pada kemampuan kognitif murid, kemampuan afektif dan psikomotor juga perlu diperhatikan karena ketiganya saling melengkapi untuk membentuk murid yang berkarakter dan berbudi pekerti. 4. Sebelumnya dalam mengajar saya sering mengejar target materi. Akan tetapi setelah mempelajari modul ini saya sadar bahwa memastikan anak memahami apa yang guru ajarkan lebih penting daripada sekedar mengejar target materi. Pembelajaran seharusnya menghamba pada anak, maksudnya lebih mementingkan kepentingan anak daripada kepentingan guru. Selanjutnya, apa yang dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, ada beberapa hal yang dapat saya terapkan di kelas. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Harapannya, saya bisa lebih menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh murid-murid saya. Yang kedua, bertindak sebagai pamong untuk menuntun, membimbing, mengarahkan murid dalam belajar sesuai dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Yang ketiga, menyajikan pembelajaran yang kreatif, inovatif, menyenangkan, dan selaras dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor agar memperkuat kemampuan intelektual, karakter, dan budi pekerti mereka. Baik, itu tadi pemaparan terkait koneksi antar materi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.